Shalom, silakan duduk. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat jemaat yang sudah mendukung saya baik dalam iman maupun doa ataupun support lainnya. Waktu saya mengalami ujian dari Tuhan. Saya bersyukur saya bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin kalau dulu saya berdiri di atas mimbar ini berpikirnya berbeda. Tapi sekarang berbeda lagi. Jadi itulah yang dinamakan yang diomong Rasul Paulus bahwa aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi dalam kuasa dan kebangkitannya. Dan saya bersyukur saya dikasih kesempatan Tuhan baik, sehingga saya bisa mengenal Tuhan dalam kuasa dan kebangkitannya. Kalau ngomong dalam kuasa dan kebangkitannya berarti Anda harus mengalami masalah. Karena kuasa itu berguna saat Anda dalam masalah. Anda dalam pergumulan. Pergumulan itu macam-macam ya, dari yang kecil sampai besar. Tapi intinya, kalau Anda kepingin seperti Rasul Paulus omong, mengenal dia dalam kuasa dan kebangkitannya lebih lagi, Anda harus berarti diuji imannya. Kalau diuji imannya, baru Superman itu dia tidak akan terlihat hebat kalau tidak ada orang yang jatuh dari jurang yang harus dia tolong. Ya enggak? Orang cuma jalan nggak ada apa-apa ya Superman nggak laku. Kuasa Tuhan itu terlihat berkuasa saat Anda perlu pertolongan. Jadi kalau Anda mau mengenal Tuhan lebih dalam kuasa dan kebangkitannya, ya Anda harus diuji imannya. Oke, saya bersyukur sekali lagi buat jemaat yang sudah support saya. Mungkin saya nggak tahu Anda berdoa di rumah, di kamar untuk saya, tapi biarlah Tuhan yang akan membalaskan berlipat kali ganda buat Anda. Kita masuk dalam firman Tuhan, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan tanpa sadar. Namanya tanpa sadar itu, kita telat nyadarinya. Jadi, kebiasaan buruk ada 7, saya enggak sebut banyak, ini 7 yang paling sering, yang kita sudah sadarnya saat sudah lewat. Yang pertama, menghakimi sesama. Nanti ini akan saya share di grup. Jadi Anda bisa baca ulang atau mungkin bagi ke rekan-rekan yang enggak datang. Menghakimi sesama. Menghakimi sesama terjadi saat kita tanpa terasa, perhatikan, telah merasa berada di atas orang lain. Baik sadar atau enggak sadar, sehingga berhak menghakimi atau menilai benar salahnya orang lain. Contoh paling gampang itu saat kita ngelihat berita, ngelihat TV, ngelihat teman kita, dengar kabar, misalnya kabar buruk, kita langsung menilai orang itu. Tanpa sadar, begitu saja langsung ngomong. Nah, menilai itu sebenarnya nggak ada masalah kalau kita tujuannya untuk belajar, untuk kita supaya kita nggak seperti itu. Tapi tanpa sadar saat orang membicarakan orang lain lalu menilai, biasanya diakhiri dengan menyimpulkan. Contoh lihat, ada orang gandengan tua dan muda, lakinya tua, ceweknya muda. Apa? Ayo, menilai apa langsung? Masa bojone iku? Ya. Jadi tanpa sadar menilai begitu. Tapi kalau itu stop begitu saja, pertanyaan itu enggak apa-apa. Tapi kalau diakhiri dengan menyimpulkan, ya, sekali lagi, tanpa langsung tanya ke orang itu, ya, menilai, punya kesimpulan, tapi tanpa tanya. Ini cuma contoh yang paling sering, yang mungkin gampang Anda ngerti. Tapi kalau ngomong contoh yang lain, ya dalam keluarga, Anda menilai keluarga Anda, orang lain, saudara Anda, om Anda, tante Anda, saudara-saudara Anda. Dan menyimpulkan tanpa tanya,
Mungkin kalau Anda lihat pasangan yang nggak biasa seperti itu, Anda tanya, Pak, Bu, suami istri bukan? Gitu ya. Mungkin Anda tidak akan menjadi menghakimi. Tapi kalau Anda menyimpulkan tanpa tanya, Anda akhirnya terbawa ke dalam menghakimi. Pak, menghakimi itu kan menjatuhkan hukuman. Ya iya, betul. Tapi kan kalau Anda merasa punya hak menghakimi, belum tentu Anda punya hak, mau cuma merasa. Merasa Anda hidupnya lebih baik dari orang lain, makanya Anda tanpa sadar menilai orang lain dan nyimpulkan tanpa tanya, tanpa konfirmasi ke orang itu. Jadi Anda tanpa sadar Anda sudah menjatuhkan hukuman. Loh, hukuman itu kan bentuknya fisik, Pak, dicambuk, dipenjara, mungkin digantung atau mungkin dipenjara 20 seumur hidup gitu misalnya. Tapi namanya hukuman itu enggak harus bentuknya fisik ya. Tapi bentuknya juga bisa moral. Misalnya ngasih label ke orang. Contoh, Anda pernah kecewa dengan sebuah ras seseorang dan Anda lihat rasnya. Langsung Anda bilang, oh jangan sama orang yang dari daerah ini, nanti tidak baik. Jadi Anda menaruh label, menaruh cap ke orang bahwa orang tersebut tidak baik. Karena Anda hanya dari menilai orang. Kalau Anda melihat perempuan muda dengan bapak-bapak dan perempuan itu dandanannya cukup menor, cukup wah, Anda sudah punya label dalam pikiran Anda bahwa ini perempuan tidak baik. Sering nggak itu? Nah jadi bahaya, hati-hati karena label dan cap itu memengaruhi penerimaanmu dan sikapmu ke seseorang. Contoh tentang ras. Anda akan punya penolakan yang tanpa sadar Anda menolak. Jangan banyak orang ininya. Saya tidak sebut ya. Karena setiap ras itu pasti saling membela rasnya masing-masing. Jadi hati-hatilah jika Anda sudah mulai menilai orang lain, karena biasanya sesaat kemudian, tidak lama, hitungan detik, akan diikuti dengan Anda menyimpulkan dan menentukan orang itu salah atau benar. Dan saat Anda menentukan orang itu baik, buruk, salah, benar, oke, enggak, itu sudah menghakimi. Bentuknya memang tidak dicambuk, tapi bentuknya hukumannya adalah penilaian tentang orang itu. Dikasih label, dikasih cap bahwa orang ini gini dan begitu. Ya kalau berhenti di situ, terus kemudian Anda jadi antipatik, nolak, benci, dan tidak mau berhubungan sama orang itu. Tapi Anda menilai tanpa konfirmasi. Bahaya. Ini sering dilakukan tanpa sadar. Siapa yang sering lihat infotainment, beritanya artis ini, artis itu, Anda tidak sadar Anda menghakimi mereka. Begitu diberitakan A, Anda langsung percaya. Padahal itu akun gosip. Coba Anda WA aja atau mungkin Instagram direct message ke mereka, benarkah ibu selingkuh? Enggak kan? Enggak tanya kan? Enggak. Anda cuma dari berita kata orang saja. Hati-hati. Saat Anda sudah menilai, memutuskan sebuah label, cap tentang seseorang, Anda sudah bisa punya kesimpulan orang ini salah benar. Anda itu sudah menghakimi sesamamu. Itu yang pertama. Kata kuncinya jadi apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Menilai orang lain tanpa konfirmasi dan menjatuhkan hukuman secara moral. Kita buka Matius 7 ayat 2. Satu orang bacakan aja. Tidak semua ayat saya baca, nanti Anda bisa baca ulang. Lihat di grup, itu lengkap saya tulis. Matius 7 ayat 2 bisa dibacakan. Kalau ukuranmu, tolok ukurmu cuma dari kata orang Anda percaya, Anda juga akan digitukan.
Yohanes 3:17 saja ngomong Tuhan itu yang datang ke dunia ini ngutus anaknya itu bukan untuk menghakimi, tapi dia untuk menyelamatkan orang-orang. Ibrani 10:30 jelas ngomong, penghakiman itu adalah haknya tuh Tuhan. Ya memang kita tidak menjatuhkan hukuman yang gimana dicambuk dan secara fisik tidak. Tapi saat kita ngasih label cap orang itu kita sudah menghakimi. Kedua, kita menghakimi Tuhan. Wah ini bahaya. Ini bahaya sekali. Diawali saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda ketemu masalah seperti saya kemarin. Keinginan kita banyak yang tidak dicapai, kita kepingin ini itu. Karena tidak sesuai keinginan, maka muncul apa? Keluhan-keluhan, gerutu-gerutu, sungut-sungut, komplain. Nah kita itu, Anda itu punya Tuhan itu untuk apa sih? Anda percaya Tuhan itu untuk apa? Banyak orang melihat kekristenan itu lihat dari hal-hal yang indah-indahnya. Sebenarnya kalau ngomong esensial, ngomong hal yang paling penting, hal yang paling utama, Anda percaya Tuhan Yesus itu untuk apa? Selamat. Selamat. Jiwa rohmu selamat. Setelah Anda mati, Anda mau kemana? Karena setelah kematian ini yang sebenarnya alasan utama Anda ke gereja, ibadah, cari Tuhan, hidup benar, jaga hidup, merenungkan firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kan kita mikirnya tidak begitu saja. Kita itu percaya Tuhan karena kita punya sesuatu alam bawah sadar kita bahwa ditanamkan bahwa sejak kecil kita ditanamkan orang tua kita apa? Tuhan itu yang menanggung hidupmu, bertanggung jawab untuk hidupmu. Kalau menurut saya itu yang kedua. Yang pertama, yang utama, yang pasti dan yang wajib, Tuhan itu menyelamatkan Anda dari neraka. Itu aja. Itu hal sederhananya. Kenapa Anda ikut Tuhan? Dan tapi banyak orang Kristen mikirnya enggak cukup di situ. Enggak itu yang utama. Yang utama hal di dunia ini, ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, Tuhan tanggung jawab buat hidupku. Jadi saat Anda ketemu sesuatu yang enggak enak, alam bawah sadar Anda ngomong, Tuhan ini yang harus tanggung jawab. Kalau aku ngalami masalah ini dan masalah itu. Jadi kita sering lupa bahwa kita ini diciptakan apa? Serupa dan segambar. Nek serupa dengan segambar itu Tuhan punya kehendak. Tuhan punya kehendak enggak? Punya. Kehendaknya Anda hidup dalam firman-Nya, Anda hidup benar sesuai firman-Nya. Itu kehendak Tuhan. Tapi kalau serupa berarti Anda juga punya kehendak. Orang sering lupa bahwa kita diciptakan serupa dan segambar. Artinya kita juga punya yang namanya kehendak. Dan Tuhan sangat menghargai kehendak kita. Karena itu, karena Tuhan sadar bahwa kita diciptakan seperti Dia. Tapi kebebasan kita berkehendak itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan Tuhan adalah pihak yang paling gampang dikambing hitamkan, disalahkan atas banyak hal. Padahal ternyata ada kontribusi kesalahan kita di masalah. Contoh paling gampang, ngomong paling gampang yang pengalaman saya, ini tidak nyinggung Anda, masalah hutang, gaya hidup, gesek kartu kredit. Mungkin Anda juga sama seperti saya dulu. Saya dulu begitu. Sekarang nggak mau, tunai. Tunai itu lebih abot belanja nih. Harus pertimbangan. Saya mau beli headset 100.000, tanya istri saya. 3 hari aja turu, mikir tuku gak, satu saya utok padahal. 100.000 kalau makan di warung mungkin 3 kali atau 2 kali lah. Intinya poso sedino tuku headset ya. Gitu, nasi campur 20.000 sekarang. Sama tehnya paling 5.000, 25.
Dino poso lah, tuku headset sebenarnya. Tapi tak pikir terus. Kenapa? Karena tidak mau kesalahan yang sama seperti dulu. Hal yang paling gampang, mengelola uang, suka utang untuk gaya hidup. Begitu terbulut utang, Tuhan disalahkan. Padahal kita punya kehendak bebas di masa lalu. Apa yang kita lakukan di masa lalu, yang hari-hari kemarin kita tidak bijaksana dengan keuangan, membuat kita jatuh dalam. Kalau Anda ngomong kebutuhan sama gaya hidup itu memper sekali, mirip sekali. Contoh masalah makan aja. Kalau mampunya nasi saduk, ya nasi saduk. Nasi saduk tahu? Sego sadukan, warkop tuh. 7.000 itu loh. Tapi kalau Anda milih makan yang lebih bagus lagi, 5 lagi, terus Anda hutang, Anda salah mengelola keuangan, Anda kekurangan, ya saya nggak ngerti ya. Karena kalau Tuhan tuh, kalau menurut saya loh, mami saya dari kecil ajarkan saya. Dari ajaran kita semua keluarga, boleh tanya sama saudara-saudara saya. Nggak takut makan tempe, karena tempe di dalam tubuh kita dirubah jadi steak. Proteinnya dibuat seperti daging. Jangan takut. Kalau Anda harus hidup sederhana, tapi Anda benar mengelola keuangan. Tuhan lebih senang seperti itu. Jangan takut. Karena Tuhan itu bisa melakukan segala perkara saat Anda hidupnya benar. Jadi hati-hati, Tuhan paling gampang disalahkan saat kita ngalamin masalah. Menyalahkan Tuhan itu sama dengan menganggap Tuhan kejam, tidak peduli kalau kita punya masalah, mulai merengek-rengek, nyalakan Tuhan, menghakimi Tuhan. Menyalahkan Tuhan sering tidak kita ucapkan atau tidak sadari, sebab seringkali langsung terwujud dalam sikap. Seperti apa? Males wis ibadah, yang gini-gini aja uripku. Males wis doa, buat apa doa yang nggak dijawab-jawab? Kadang-kadang kita nggak ngomong komplain, kita takut marah sama Tuhan. Tapi bentuk kita menghakimi Tuhan adalah dengan apa? Ngambek. Berhenti melakukan yang sudah halal baik kita melakukan. Males perpuluhan ya tetap aja tingkap-tingkap lain nggak dibuka. Jadi saat kita menghakimi Tuhan, waspadalah. Saat Anda bertemu dengan apapun tidak sesuai dengan keinginan Anda, apapun itu, masalah apapun itu, karena jika sudah Anda habis akal nyari apa yang bisa disalahkan, nyari siapa yang bisa disalahkan, terakhir mangsa paling empuk adalah siapa? Tuhan. Tuhan gak mengasihi aku, Tuhan gak peduli. Tuhan mungkin, atau mungkin gak usah Tuhan lah, malaikat di atas di surga itu kalau lihat ngomong Anda itu gemes tuh, salahmu dewe kok Tuhan disalahkan. Jadi saat Anda mengalami pergumulan, introspeksi diri, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus tak perbaiki dalam hidupku? Karena saat Anda mencari salah dari luar diri Anda ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Terakhir paling empuk itu Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 buka. Tolong satu orang bacakan. Yakobus 1 ayat 17. Jadi semua yang baik itu dari Tuhan. Semua yang buruk bisa cuma 2. Dari tingkah Anda sendiri atau dari setan. Ketiga, kebiasaan buruk yang sering Anda tidak sadari. Ini sudah terkenal ya. Khawatir. Dari tidak khawatir menjadi khawatir itu terjadi cuma dalam 1 detik saja. Dan kadang sudah lama atau tunggu diingatkan orang lain, baru kita sadar bahwa kita khawatir. Kekhawatiran berasal dari rasa takut akan sesuatu. Dari takut hal sepele sampai hal besar.
Jadi untuk mencegah khawatir adalah cari tahu ketakutanmu, atasi ketakutanmu. Karena khawatir adalah tidak mau hal-hal yang Anda takutkan itu jadinya. Ke tempat gelap, takut saya? Khawatir setan nyaplok kamu. Padahal nyentuh ujung rambutmu pun dia tidak berani. Setan itu bekerjanya hanya di hatimu. Ngomong BCI Anda sesuatu yang buruk di hatimu. Dusta yang dia ngomong. Jadi kekhawatiran itu haruslah diperangi setiap saat. Saya ulang ya, perhatikan ini. Jadi kekhawatiran itu harus diperangi setiap saat dalam pikiran kita. Sebab itu adalah salah satu musuh dalam hidup kita. Teman-teman ngomong apa? Lawan kita bukan darah dan salah satunya. Jangan mikir cuma setan aja, jangan mikir cuma santet. Santet itu tidak mempan. Saya nggak tahu siapa yang disantet di rumah ini. Anda kalau lihat sebelah itu, di selokan itu ada ayam mati jejer gitu. Itu santet itu. Pak Yusak yang nemuin. Dan saya dikasih tahu waktu saya di rumah sakit. Begitu, nyantet aku. Dan itu perlindungan Tuhan sempurna. Kalau Anda ngelawan hal yang kayak gitu-gitu, setan, genderuwo, itu kecil. Yang paling berat itu kekhawatiranmu. Berat itu. Karena yang Anda lawan siapa? Dirimu sendiri. Jangan takut dengan hal okultisme. Itu hal kecil sekali. Kecil sekali. Anda tidak usah perang ya sudah. Mendal-mendal dewe. Tapi yang Anda harus kuat, perangi itu apa? Pikiranmu, kekhawatiranmu. Oh, saya berperang dengan luar biasa. Di pergumulan, ketakutannya luar biasa. Bayangin seorang hamba Tuhan, seorang pendeta seperti saya. Takut mati. Sempat takut mati. Tapi begitu saya nggak takut mati, sembuh malah. Karena barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau siapa kehilangan nyawa demi aku, dia akan malah dapat. Jadi yang harus Anda perangi itu adalah bukan darah dan daging, bukan tetanggamu, bukan saudara kandungmu, bukan saudara-saudara iparmu. Tapi ketakutan dalam hatimu, dalam pikiranmu kekhawatiran. Itulah bukan darah dan daging yang menjadi musuhmu yang paling benar, yang harus Anda lawan. Ketakutan dan kekhawatiran itu perlu terus-menerus dilawan dan diperangi, karena justru apa yang Anda takutkan, kitab Ayub berkata, itu akan jadi apa? Kenyataan. Jangan percaya apa yang Anda rasakan. Saya ditipu sekali dengan perasaan saya kemarin. Percayailah apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya. Jadi perasaanmu itu menipu Anda. Tuhan enggak sayang sama kamu. Salah. Matius 28 ayat 20 berkata, ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu yang benar. Jadi Anda jangan percaya dengan perasaanmu. Percayalah apa yang Anda baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Yakinkan pada diri sendiri kita lebih berharga dari burung di udara yang Tuhan pelihara hidupnya. Satu orang bacakan tentang Matius 10 ayat 29 sampai 31. Jadi Anda harus cari tahu apa yang Anda takutkan. Sadari bahwa perasaan hatimu itu sering dipakai iblis untuk menipu engkau. Karena iblis itu pendusta dan bapak segala dusta. Yakinkan diri sendiri bahwa kita jauh lebih berharga bahkan dari burung di udara. Gunakan pedang roh. Anda kalau iman itu perisai, menangkal masalah, menangkal ketakutan. Tapi Anda kalau perang, memerangi pikiranmu dengan apa? Pedang roh. Efesus ngomong gunakan pedang roh. Apa ya itu apa? Firman tuh Tuhan untuk melawan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau Anda bertahan aja pakai iman, perisai iman. Tapi kalau Anda melawan, berarti harus
Nyerangnya pakai apa? Pedang. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Satu orang tadi bacakan Matius 10 ayat 29 ayat 31. Dihitung tuh. Oh, ini firman Tuhan ini menghidupkan saya di awal tahun. Saya langsung hidup. Saya langsung nangis. Oh, tidak takutkan. Anda tahu, baca tadi 2 ekor, 1 Anda tahu duit itu berapa? Saya coba kalkulasi dengan otak saya, dengan kurs mata uang. Kalau sekarang itu 1.000, kurang lebih 1.000 rupiah. Hargamu itu lebih dari 1.000 rupiah. Bajumu aja mungkin pasti lebih dari 1.000. Ada yang bajunya sekarang Anda pakai di bawah 1.000, tak tuku 10.000. Ayo ada? Ada yang 1.000? Bajumu pasti lebih dari 1.000. Kalau di bawah 1.000 berarti Anda mereknya Casio. Ini jam saya Casio. Apa Casio? Dikasih orang. Casio. Kasih orang. Ya beda kalau kasih orang gratis ya, berkat. Tapi kalau dinilai pun enggak mungkin di bawah 1.000. Hidupmu Tuhan bilang lebih berharga dari burung pipit yang cuma 1.000 dapat 2. Jadi bilang apa tadi? Jangan kamu takut. Kamu pasti dipelihara Tuhan. Pasti. Pasti. Kalaupun Anda harus mati dan hampir mati kayak saya, pasti surga siap untuk Anda. Jangan takut. Jangan takut. Hidupmu lebih berharga dari burung pipit. Anda lampau pusing. Oke, kita yang keempat. Pertama menghakimi orang lain, kedua menghakimi Tuhan, ketiga khawatir. Keempat, Anda sering mendikte Tuhan. Tanpa sadar kita merasa lebih tahu daripada Tuhan tentang bagaimana caranya untuk menolong masalah kita. Tanpa sadar kita merasa Tuhan harus mendengar kita, padahal harusnya adalah sebaliknya. Kita yang mendengar Tuhan. Kalau misalnya Anda waktu berdoa dan minta Tuhan sesuatu dan harus dituruti persis seperti caramu, persis seperti bayanganmu, Anda akan kehilangan janji Efesus 3 ayat 20. Bahwa Tuhan menjawab lebih dari yang Anda pikirkan, doakan, dan minta. Contoh, Tuhan aku mau nanti habis ini, misalnya anak-anak yang muda-muda, aku mau sekolah di sini. Mau jurusan ini. Begitu nggak dikasih seperti maumu, Anda marah. Mungkin saat itu Tuhan ingin ngetes Anda, ya wis tak turuti. Kalau Anda dituruti seperti hanya persis yang kamu ucapkan, Anda ini kan terbatas. Anda tidak akan dapat dikasih Efesus 3 ayat 20. Tuhan akan memberi jauh di atas apa yang Anda doakan, ucapkan, dan minta. Anda minta A, padahal Tuhan sediakan A, B, C. Rugi enggak? Rugi. Tapi kita sering mendikte Tuhan. Mau Tuhan nolong kita dengan caranya kita, pikiran kita. Jadi kesalahan yang sering kali kita lakukan itu adalah memaksakan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan enggak nolong persis, enggak jawab persis seperti yang Anda doakan. Padahal Efesus 3 ayat 20 jelas berkata, Tuhan itu menjawab lebih dari yang Anda doakan. Mazmur Yesaya 55 ngomong rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu di atas jalan-jalan. Jadi jangan mendikte Tuhan dengan jalanmu yang di bawah ini. Biarkan Tuhan memberikan seperti yang di hatinya, di rancangannya. Kalau misalnya Yesus dituruti di Getsemani bilang, kalau boleh cawan ini berlalu. Paling yang selamat cuma Yesus.
Tapi Tuhan tidak nuruti seperti yang diminta Yesus. Bapa itu justru memberi lebih. Sebab apa? Anda, saya, bahkan orang-orang yang mati sebelum Yesus diselamatkan. Berapa jiwa? Oh, enggak terhitung. Miliaran jiwa. Dan karena Yesus taat dengan apa yang dicapai caranya Tuhan, dia pun akhirnya memperoleh nyawanya kembali. Yesus itu seperti itu, Bapak di surga itu seperti itu kalau menjawab doamu. Memang kelihatannya saat itu Tuhan Yesus mati 3 hari. Kayak enggak dijawab permintaan di Getsemani. Tapi Tuhan sedang menjawab lebih dari permintaan Getsemani. Yaitu Anda dan saya selamat, plus Yesus dibangkitkan. Berarti kan apa? Dijawab toh Getsemani. Bahwa dia enggak jadi mati, dia bangkit di hari ketiga. Kehilangan nyawanya enggak Yesus? Enggak. Dia dibangkitkan kembali. Itu loh Tuhan kalau menjawab. Jadi jangan pernah mendikte Tuhan dengan cara kita. Kelima, yang sering kita lakukan tanpa kita sadar. Kita itu sering meragukan doa kita sendiri. Amin itu bermakna artinya Tuhan pasti mendengarkan dan menjawab doa ini. Bahkan Wahyu berkata amin itu predikatnya Tuhan, sebutan untuk Tuhan. Amin itulah Tuhan sendiri. Hanya saja kita sering tanpa sadar saat kita doa, hebat ya, dilawat Tuhan, bahasa roh, sampai mutah-mutah, sampai Anda nangis-nangis, Anda tertawa-tertawa, kudus mungkin. Anda begitu hebat waktu doa, namun sesaat setelah amin dan mata Anda melek, Anda kembali ragu. Siapa yang sering? Oh, saya juga sering. Tapi sekali lagi tadi firman Tuhan bilang apa? Kekhawatiran itu harus terus dilawan. Muncul lawan. Saat kita menutup mata, kita tidak lihat masalah kita. Tidak lihat tubuh kita yang sakit. Kita ngelihat betapa hebatnya Tuhan itu. Namun saat melek kita kembali lihat kenyataan yang tidak menyenangkan. Dan apa yang sudah kita doakan dan aminkan, kita ragukan sendiri. Saat Anda mulai percaya Tuhan sanggup menolong Anda, maka senjata iblis terakhir, Anda kan percaya nih. Oh sudah Pak, saya begitu melek masih percaya Pak. Tidak ragu Pak. Tapi ada senjata terakhir iblis yang ampuh, yang sering meruntuhkan orang lain. Apa? Dusta. Dia ngomong, iya, kamu percaya. Kamu memang percaya. Tuhan bisa menolong kamu. Iya, betul. Ini kira-kira bahasanya iblis yang sering di hati saya. Iya, bisa. Tuhan memang luar biasa. Anda ingat orang gila, orang kerasukan setan yang ketemu Tuhan di Gerasa? Manggil Yesus apa? Hai anak Allah yang maha tinggi. Bayangin. Berarti itu setan pun mengakui bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tapi apa dusta iblis terakhir untuk Anda? Kamu percaya dan Tuhan memang bisa. Tapi apa kamu pantas ditolong Tuhan? Mateng Anda kalau sudah kena itu. Langsung diingatkan dosa-dosamu, diingatkan masa lalumu, diingatkan keadaanmu. Anda dibuat merasa tidaklah layak ditolong Tuhan. Itu sudah mateng, itu skakmat. Dan saya pernah alami itu. Merasa tidak pantas disembuhkan Tuhan. Tapi begitu saya tahu, ternyata firman berkata, kasih karuniaku cukup. Kasih karunia itu, kasio tadi itu loh, dikasih orang. Cuma-cuma. Anda kalau pernah tahu rasanya dikasih orang, tapi tidak melakukan apa-apa, itulah kasih karunia. Jadi, untuk melawan dusta iblis Anda tidak pantas ditolong Tuhan itu, Anda hanya bisa lari kepada belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Namanya belas kasihan itu apa sih? Anda tahu belas kasihan enggak? Anda paham enggak belas kasihan?
Belas kasihan itu dari tidak pantas dipantaskan. Firman Tuhan berkata, darahnya yang melayakkan engkau, membenarkan engkau. Jadi Anda yang nggak benar, nggak pantas dibuat pantas. Jadi saat Anda meragukan doa Anda, gara-gara iblis ngomong Anda nggak pantas ditolong, Anda lawan iblis dengan darah Yesus. Sebab darah Yesus yang membuat Anda tidak layak menjadi layak, membuat Anda tidak benar menjadi benar, membuat Anda hina menjadi mulia. Sebab darahnya yang mengadopsi engkau dari yang bukan siapa-siapa menjadi anak Tuhan. Jadi kalau Anda merasa tidak pantas, larilah kepada darahnya yang ajaib. Darahnya itu membenarkan engkau. Darahnya itu melayakkan engkau. Darahnya itu membuat anak yang hilang, anak bungsu yang terhilang itu dipakai jubah lagi, dikasih cincin lagi, dipestakan lagi. Jadi jangan pernah Anda dibohongi iblis bahwa Anda tidak pantas ditolong Tuhan. Mengimani doa itu bukan hanya saat tutup mata, tapi saat Anda melihat kenyataan juga yang tidak baik. Dan Yesus Kristus itu berhak menjawab doa Anda. Sebab Dia sudah menebus Anda dengan harga yang lunas. Menebus dosamu, ketidaklayakanmu. Jadi tidak ada satu pihak pun yang mendakwa Anda, baik manusia maupun iblis, bahwa Anda tidak pantas ditolong Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan doamu sendiri. Banyak orang Kristen berdoa, tapi setelah doa amin, lihat kenyataan, jalani hidup lagi, dia takut lagi. Keenam, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Keberhasilan orang lain seringkali menjadi tekanan, stres buat diri Anda, diri saya, dan bahkan kita pakai untuk menekan orang lain juga. Kita seharusnya ikut senang melihat orang lain berhasil. Jika ingin sama berhasilnya pun, teladani prosesnya, bukan kejar persis hasilnya. Sejak kecil sudah ditanamkan di bawah alam sadar kita bahwa kita harus menang, berkompetisi, menjadi lebih baik dibanding orang lain. Sejak kecil. Kompetisi yang dimaksudkan adalah menang atas orang lain, mendapatkan penghargaan, mendapatkan sesuatu yang baik. Padahal sebaliknya firman Tuhan mengajarkan kita untuk berlomba, berkorban bagi orang lain. Berlomba menyenangkan hati Tuhan. Dari sejak kecil kita ini diajari untuk berkompetisi, menang. Kamu harus juara satu. Itu ditanamkan. Loh, baik enggak dalam sekolah? Iya, baik. Maka yang saya lagi bahas ini gini. Dalam alam bahasa kita itu sudah terbiasa kita harus menang atas orang lain. Nah, bahayanya jika tidak disertai dengan firman Tuhan, kita akan muncul satu hal yang buruk. Sekali lagi ya, berkompetisi tanpa firman Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan, membuat Anda bisa jadi iri hati. Membuat Anda bisa sombong. Membuat Anda bisa khawatir kalau nggak kecapean. Membuat Anda bisa bersungut-sungut. Saingan nih, dalam kelas misalnya anak sekolah. Begitu dia nggak nyampe juara satu, dia stres. Dia tidak mencapai apa yang dia inginkan, dia jadi kepikiran. Atau mungkin temannya juara satu, dia juara dua, dia jadi iri hati. Karena tidak dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, itu bahaya. Itu akan terbawa sampai di dunia kerja dia. Dan dari awal saya bilang, kadang-kadang keberhasilan orang lain itu menekan kita. Contohnya apa, Pak? Sekarang ini lagi tren yang namanya FOMO. Ada anak muda-muda masih mungkin ngerti FOMO. FOMO. Cari di Google apa FOMO itu. FOMO itu fear of missing out. Takut ketinggalan zaman, takut kalah hebat, takut kalah berhasil. Anda kalau lihat Instagram, TikTok, lihat orang-orang pamer mobil mewah, Lamborghini, ada yang
gara-gara nggak bisa tidur loh, nggak bisa tidur. Jam 2 malam bangun, nggak bisa tidur aku, beli mobil 2M. Anda 1 juta aja, ngumpulin aja setengah mati, gak ngumpul-ngumpul. Itu cuma kayak tidur beli mobil 2M. Atau duitnya siapa? Anda kalau lihat orang sekaya itu, kira-kira termotivasi apa tambah down? Macem-macem. Itulah yang saya bilang FOMO. Sekarang lagi tren istilah itu. Fear, takut, of missing out. Missing out itu nggak dapat apa yang dia ingin. Ketinggalan zaman. FOMO membuat Anda juga saling cepet-cepetan broadcast WA. Itu FOMO. Berita, gak ngerti kok bener nggak bener, banjir tahun piro. Wih, Surabaya banjir, langsung di forward semua ke teman-temannya. Itu FOMO. Fear of missing out. Takut saya kalah update. Sikat dulu pokoknya. Begitu dicek, oh itu banjir tahun 2013. Iyalah, izin. Sorry ya, tadi saya nggak tahu soalnya dapat dari temen. Itu FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Termasuk takut ketinggalan kaya. Kalau Anda ngelihat orang kayanya nemen loh ya, nemen ya. Beli pesawat jet pribadi, harganya 270 juta, miliar. Berarti dapat 270 rumah 1M. Kalau rumahnya gopek 500, dapat berapa? 540 rumah. Bayangin jeren jemaat, ayo pindah kabeh sak omah sak renteng, jadi ibadahnya gampang. 540 rumah, ini lho mek wong piro, pirang gelintir, piro kepala keluarga. Kalau Anda lihat super kaya seperti itu, termotivasi apa tambah down? Mas, kadon, angel. Gak bisa dikejar, sulit dikejar. Kecuali aku reinkarnasi jadi raja. Dongeng Anda. Mau lahir kembali jadi raja. Oh, raja itu cobaannya besar, khususnya perempuan. Salomo itu sudah ngalami. Jadi, jika naluri alam bawah sadar Anda itu sudah berkompetisi dan membandingkan dirimu ke orang lain, tanpa disertai dengan ajaran firman Tuhan, itu bahaya. Sejak kecil itu kita sering diajar mengejar keinginan kita. Kamu kepingin kejaran, beliau harus ngumpul uang untuk dapat sesuatu. Sedangkan kita sebenarnya harus mengejar keinginan siapa? Kehendak Tuhan. Jadi ini nanti kapan-kapan saya khotbahkan tentang doktrin-doktrin yang salah yang sering kali dari kecil Anda ditanamkan. Kalau Anda ditanamkan sejak kecil begini, nah kamu ingin sesuatu. Kalau tahu saya mami dulu sering bilang gitu ya. Kalau kamu ingin sesuatu, minta ombek tuh Tuhan. Itu apa? Diajarkan sejak kecil ngandalkan Tuhan. Jadi saat kita dapat sesuatu, bersyukur apa bangga? Bersyukur. Jadi, kalaupun kita punya keinginan pribadi, seharusnya keinginan itu kita serahkan dalam kehendak Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa membandingkan diri dengan orang lain, berkompetisi membandingkan orang lain, kita tidak mengutamakan orang lain, itu bahaya. Salah satu firman yang perlu Anda punya saat Anda berkompetisi sama orang lain, sainganmu, Anda buka toko, sebelahmu juga tokonya sama, Anda buka warung, sebelahmu juga warungnya sama, hati-hati. Anda harus sertai, Anda kan punya, misalnya Anda punya warung penyet, sebelah tempe penyet. Anda kepingin nggak lebih laris dari sebelah? Pengen. Tapi itu Anda jiwamu sudah saingan. Kalau yang benar tuh gini loh, Anda kepingin laris enggak? Pengen. Enggak usah merasa lebih hebat dari sebelahmu. Kenapa sebelahmu harus kalah sih? Oh iya Pak, dia kan bukan anak Tuhan, kita kan anak Tuhan. Sombong amat. Memangnya kalau Anda orang Kristen harus menang. Banyak orang yang kalah. Di penjara yang merkosa juga banyak. Tergantung hidupmu.
Satu orang bacakan Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Anda boleh berkompetisi, tapi ingatlah bahwa Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Rendah hati lebih utama. Dari sejak kecil kita sudah diajarkan untuk menang. Harus menang, kamu harus hebat, kamu harus juara satu. Tapi lupa ditanamkan bahwa peduli sama orang lain. Contoh, Anda buka warung tempe penyet, itu pelangnya, menunya sebelah tiba, glodak. Anda lewat, apa saingan buah tikak kayu. Itu Anda jahat. Firman Tuhan Filipi ngomong, hendaklah orang lain dianggap lebih utama. Bu, jatuh bu, ini pelangnya bu, angkatin. Jangan takut, berkat itu tidak pernah salah alamat kepada sebelahmu. Ingat itu, berkat tidak pernah salah alamat. Akan presisi persis, bahkan lebih pas daripada Anda beli Shopee atau JDID atau Tokopedia. Shopee aja kurirnya sering salah tanya, di nomor 23 jelas melok 23 sih kayak itu. Terus tak tulisi, Gereja Panen Raya nomor 23 depan lapangan futsal, saya takut. Tapi berkat tidak pernah salah alamat pada Anda. Kesehatan, kesembuhan tidak pernah salah alamat pada Anda. Jadi Anda harus tahu bahwa rancangan tiap orang itu tidak sama. Mau orang lain beli pesawat jet pribadi, Anda tidak usah khawatir, tidak usah ketakutan, tidak usah punya sindrom FOMO yang buat Anda down. Sebab kalau Anda mau meniru, jadi ini loh, ini sering salah orang. Seperti orang bilang gini, ada hamba Tuhan pacaran sekali langsung menikah. Dia ngomong, aku juga seperti dia, ingin seperti dia. Pacarnya cuma sekali aja. Jadi sampai sekarang umur 35 tahun enggak pacaran. Karena kepingin langsung kawin. Dia ingin meniru hasilnya. Kalau Anda lihat orang diberkati, beli jet pribadi, jangan kepingin sama punya jetnya, salah. Itu namanya iri. Itu namanya berkompetisi. Itu kepingin fotokopi. Tapi yang harus Anda tiru adalah apa? Gini, Pak, bedanya niru sama meneladani. Loh, aku kan meneladani. Meneladani itu prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya itu di hati. Pak, aku sama persis seperti dia, kepingin sehebat dia. Salah. Pak, aku pengen ketemu dia, kepingin tanya, kok bisa berhasil itu caranya gimana? Oh gini Pak, nabung Pak, investasi Pak, Anda harus hemat Pak, Anda harus kerja keras Pak. Nah, tiruin prosesnya itu, jangan meniru hasilnya persis. Sebab sekali lagi Efesus 3 ayat 20 ngomong apa? Tuhan menjawab doamu lebih dari yang Anda doakan. Jadi kalau mau neladani itu, teladani caranya dia, tips-tipsnya dia, prosesnya bukan hasilnya. Kalau Anda melihat saingan sebelah warung Anda, tidak dengan kacamata Tuhan, Anda akan melihat sebagai apa? Musuh. Saingan itu bukan musuh, saingan itu yang sama-sama berlomba mendapat berkat Tuhan. Terakhir, ini agak menyentil semua orang termasuk saya, tidak ada pengecualian. Tambah butuh ke Tuhan, nomor 7. Tanpa sadar, begitulah kita sering kepada Tuhan. Cuma cari Tuhan kalau butuh. Seperti Anda cari tambal ban. Anda kalau nambal ban dicari sini, mari nambal, besoknya nongkrong sama dia enggak? Yoga, goodbye tambal ban, terus gak butuh. Anda pernah berteman sama tambal ban?
Gara-gara dia nambal banmu? Enggak Pak, harus bayar. Mental Anda sebagai orang Kristen juga sering seperti itu. Kan harus perpuluhan, bayar. Perpuluhan kayak bayar Tuhan. Harus persembahan, harus doa. Jadi Anda jangan punya mental memperlakukan Tuhan seperti tambal ban. Menjaga hubungan dengan Tuhan itu harus dilakukan meski Anda tidak mengalami pergumulan. Karena hubungan inilah yang sebenarnya bisa mengatasi pergumulan Anda nanti. Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan bisa jadi menganggap sebuah masalah bukan masalah. Karena dia dekat dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan, percaya dengan firman-Nya. Meskipun orang lain melihat hal itu masalah, tapi Anda bisa lihat itu bukan masalah. Iman itu proses berlatih dari waktu ke waktu. Jadi jangan baru membangun iman saat Anda butuh iman. Sebab iman itu tidak bisa Anda beli. Kalau di Indomaret, Alfamart ada iman, enak. Butuh tinggal beli. Iman itu hubungan dengan Tuhan. Hari waktu ke waktu. Saat Anda alami masalah besar seperti saya kemarin, baru bingung cari iman, telat. Iman itu hubungan yang harus kamu bangun tiap hari. Membangun iman itu berarti harus membangun hubungan dengan Tuhan, sang sumber iman itu. Sesuatu dianggap masalah tergantung bagaimana cara Anda mandang. Kalau Anda sering bersama dengan Tuhan, jadi gini, Anda lihat handphone ini di depan mata Anda, ya segini. Tapi kalau Anda naik ke lantai 2 di loteng atas gereja ini, Anda ngeliat handphone ini di bawah jadi apa? Jadi kecil kan? Jadi dengan siapa Anda punya hubungan bergaul, loteng atas itu bicara tentang Tuhan. Anda lihat masalahmu jadi kecil. Jadi besar kecilnya Anda melihat masalah itu tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Iman itu perisai. Efesus berkata iman itu perisai. Jadi perisai iman itu yang menangkal Anda saat Anda diserang masalah. Iman itu dibangun saat kita punya hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Bukan cuma kalau butuh ya, seperti Anda butuh tukang tambal ban. Sebuah hubungan bergantung intensitas, sering ndaknya Anda ketemu. Anda, siapa yang bilang sama Anda ngerti makan kesukaan saya? Nggak ngerti, karena nggak punya kedekatan, nggak pernah ketemu, nggak pernah makan bareng. Kalau Anda makan bareng, Anda ngerti sambal nggak cote, jeroan nggak cote. Anda ngerti, saya ngerti, ponakan saya nggak mau pedas. Bahkan lomboknya Indomie itu udah dibuang. Padahal pedas sapi loh saya. Tapi dia nggak suka. Saya ngerti karena dekat sak rumah kok. Jadi bagaimana Anda bisa punya hubungan yang baik, Anda harus sering ketemu. Saya ketemu sampai belengger sama dia. Pagi, sore, siang. Ketemu apa kalau minggu gini, dinoan ketemu. Jadi intinya Anda harus sering ketemu. Ketemu Tuhan, terakhir. Ketemu Tuhan cuma 3 cara. Sampai ini baik-baik, cuma 3 cara. Saya yakin cara yang pertama ini enggak mau. Naik nah, siapa yang mau sekarang? Mau sekarang? Doain sini maju. Minta naik surga sekarang, ketemu Tuhan kamu. Pasti ketemu di sana. Di Firdaus pasti ketemu. Mau? Kok sih Pak? Belum Pak. Mulanya durung teko Pak. Yang kedua, cara pertama enggak usah ya, nanti itu naik-naik sendiri nanti waktunya. Yang kedua, Yohanes 1 ngomong apa? Pada mulanya firman itu diam bersama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Berarti mau ketemu Tuhan, caranya apa? Firman Tuhan. Bahwa firman itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu naik ke surga, Anda harus mati, nang biasa nanti kita lawat semua, dapat kacang, dapat roti. Nggak usah nunggu itu ketemu Tuhan. Anda bergaul dengan firman-Nya, Anda baca firman-Nya, Anda sudah ketemu yang namanya Tuhan. Yang ketiga, itu kan kita datang ke firman. Ada cara yang ketiga, ngundang Tuhan. Pak, kalau ke surga lah mati Pak.
Mau Pak? Dorong. Mall baru belum. Kepiting bakar saya belum tahu pernah makan Pak. Musik Pak. Jangan dulu Pak. Kalau diundang bisa nggak? Bisa. Mazmur berkata, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Undang Tuhan dengan pujianmu, penyembahanmu. Nyanyi Tuhan datang. Dia bertahta di atas pujian-pujianmu. Pak, suara saya serak Pak, nggak enak Pak. Saya enggak punya karunia pujian penyembahan Pak. Nyanyi Tuhan datang di atas engkau. Jadi undang Tuhan, jumpai Tuhan lewat pujianmu. Datangi Tuhan ke firman-Nya. Anda sudah ketemu Tuhan. Kalau Anda sering ketemu Tuhan, Anda punya hubungan. Kalau Anda punya hubungan baik dengan Tuhan, imanmu kuat. Kalau imanmu kuat, Anda akan lihat masalahmu kecil sekali. Itulah kenapa Anda tidak boleh punya mental tambal ban. Butuh baru cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita harus punya hati yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Tuhanku mau menyenangkanmu, itu. Ya? Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Datanglah Tuhan, sebab Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Datang Tuhan, sekarang datang Tuhan. Tolong umat-Mu ini Tuhan. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ampuni kami Tuhan, darah Yesus mengampuni kami. Saat kami sering tanpa sadar menghakimi orang lain, menilai orang lain, ngecap orang lain, labelin orang lain. Ampuni kami saat kami sering menghakimi Engkau, menyalahkan Engkau atas masalah yang kami hadapi. Padahal mungkin kami yang punya kontribusi yang menyebabkan masalah itu. Ampuni kami saat kami sering khawatir, takut akan banyak hal. Padahal firman-Mu berkata kita lebih berharga dari burung pipit yang cuma 1.000 dapat 2 ekor. Ampuni kami Tuhan. Aku tahu Engkau memelihara kami. Dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan dalam hidupmu, aku lawan dengan firman Tuhan. Segala iblis pendusta, engkau segala bapak pendusta yang membohongi umat-umat ini, oleh darah Yesus, aku hancurkan segala dustamu, segala kebohongan dalam pikiran orang-orang ini yang sering berkata kamu tidak pantas ditolong Tuhan. Ampuni Tuhan kami yang sering kami takut, padahal Tuhan memelihara, bahkan rambut kami satu pun tidak akan jatuh tanpa Tuhan yang izinkan. Ampuni kami Tuhan, kami sering mendikte Engkau, ngajari Engkau bagaimana caranya menolong kami, padahal kami dijanjikan dijawab
lebih dari yang kami doakan. Ampuni kami yang sering meragukan doa-doa kami sendiri. Kami amin tapi kami takut lagi. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Bukan karena kami hebat. Tuhan, Engkau menjawab kami, Engkau menolong kami. Bukan karena kami punya banyak kehebatan, tapi darah-Mu Yesus yang sudah menebus kami, yang membuat kami tidak pantas ditolong menjadi pantas ditolong, tidak pantas disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang sering membandingkan hidup kami dengan orang lain, sehingga sering muncul iri hati kami. Bahkan kami tidak jarang kami stres, kami down malahan melihat orang lain berhasil. Ampuni kami yang melihat keberhasilan berkat orang lain menjadi tekanan buat kami. Sekarang kami mau bertobat Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu tidak sama untuk setiap orang. Kami tahu rancangan-Mu itu lebih hebat daripada rancangan kami. Ampuni kami yang sering tidak mementingkan orang lain lagi saat kami berlomba menjadi hebat. Ampuni kami Tuhan yang seringkali tidak menjaga hubungan kami dan menganggap Engkau memperlakukan Tuhan seperti tukang tambal ban saja, hanya dicari saat butuh. Ampuni kami Tuhan, ajar kami lebih menyenangkan Engkau Tuhan dengan membangun hubungan kami setiap hari. Kami mau menjumpai Engkau mulai hari ini lebih sering dengan firman-Mu, dengan pujian-pujian kami. Kami mau setiap saat menjumpai Engkau, supaya kami punya hubungan yang kuat dengan Engkau. Saat kami punya hubungan yang kuat dengan Engkau, kami punya iman yang kuat, dan kami akan melihat masalah kami, Goliat dalam hidup kami bukan lagi masalah, sebab kami bersama dengan Bapa di sorga. Menyenangkan